Bang Robi, saya Ahmad Riyad dari Tempo.co. Saya ingin bertanya, kalau misal tadi dari penjelasan Bung Rocky, artinya dari kasus ini memunculkan pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, mungkin saya ingin tanyakan adalah dari Bung Rocky sendiri, antara perbedaannya antara kritik terhadap pejabat publik dengan penghinaan terhadap pejabat publik, itu menurut Bung Rocky seperti apa? Ini yang namanya kritik, ini yang namanya penghinaan. Kritik itu artinya saya terangkan kontradiksi di dalam kebijakan itu. Menghina artinya pada orang. Bagaimana bisa menghina pejabat publik? Kan tadi saya terangkan, martabat itu melekat pada manusia ansih, namanya human dignity itu. Tidak punya martabat. Pejabat publik nggak boleh kita berikan martabat individu itu pada pejabat publik. Kenapa? Pejabat publik itu diangkat berdasarkan kesepakatan sosial. Itu sama dengan hal yang berlangsung hari ini. Pak Jokowi adalah bapak kita itu. Karena itu dia nggak boleh dihujat, dikritik, apalagi dihina. Itu menyamakan kedudukan publik, tubuh publik presiden dengan tubuh privatnya. Itu ada dalam sistem kerajaan. Kayak itu yang saya maksud, wartawan mesti bisa bedakan dong. Soal semacam bapakmu dan bapak aku, bapak kita, dia bikin kesalahan, tetap kita maafkan. Seumur hidup dia tidak bisa ganti sebagai bapak. Presiden itu dipilih hanya 5 tahun. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, martabat itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Itu fundamental di dalam organisasi pikiran yang sehat tentang demokrasi. Bisa nggak? Atau saya terangkan dulu hal yang lebih filosofisnya. Dulu raja itu disebut the king can do no wrong. Nggak mungkin salah raja itu. Tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya itu. Karena itu ada nama si raja itu. Tapi sekarang kan kita pilih republik, kan bukan sistem kerajaan itu. Sehingga tubuh publikanya beda dengan tubuh privatannya itu kan. Jadi saya dapat kesan bahwa memang kita belum utuh mengerti soal-soal itu karena kita masih panjang berdemokrasi. Itu satu waktu mungkin bisa diterima. Itu juga terjadi pada cara wartawan memberitakan itu. Mestinya dari awal dia scrutinize saja kan. Oh, ini ada tubuh publik, ini ada tubuh privat tuh. Hinaan hanya boleh tiba di tubuh privat, bukan di tubuh publik. Di tubuh publik apapun yang ucapkan namanya kritik. Bisa bedain nggak itu? Sekasar-kasarnya Anda itu bukan pada orang, itu pada jabatan itu, pada kedudukan publiknya. Ukurnya cuma satu, Anda boleh maki segala macam pejabat publik, kecuali ujung hidungnya Anda sentuh, maka Anda sentuh tubuh privatnya. Otonomi tubuhnya terganggu itu. Hanya itu. Anda sentuh dengan ucapan, dengan jarak 0,1 mm, kan nggak ada soal. Tetapi itu masih jauh dari pengertian kita tuh. Hal yang masih berlaku. Mungkin 5-10 tahun lagi baru kita paham bahwa oke, itu dia pejabat publik, dan pejabat publik juga mengerti bahwa dia jadi pejabat publik, maka dia mesti siap sedia untuk dikritik, bahkan dicaci maki. Kenapa? Karena kita gaji dia, itu soalnya kan. Sama seperti selebritis marah-marah kalau dikritik. Loh, Anda dapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure. Oleh karena itu, di balik keagungan Anda juga akan dicaci. Itu konsekuensi jadi selebritis. Melapor kemana? Nggak bisa selebritis melapor. Udah itu dalilnya. Kalau nggak mau tampil ke publik, ya udah jangan jadi selebritis kan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman sekalian kita belajar sama-sama itu supaya saya inginkan ada keheningan lagi dan kita bikin refleksi. Apakah kasus ini bisa jadi pelajaran bahwa kita memang belum cukup mampu mencerna nilai-nilai demokrasi itu. Dan dulu salah satu filsuf yang pemikir demokrasi, Jean-Jacques Rousseau, satu waktu dia ditanya sama wartawan tuh, apa penyebab Roma itu yang demokratis hancur itu? Kata Jean-Jacques Rousseau, kebebasan itu atau demokrasi itu seperti buah. Dia bagus buat pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Nah, lambung kita itu nggak sehat semua, sehingga gagal cerna marah itu dasarnya.
Padahal salah sendiri kenapa lambungnya nggak sehat. Oke, tadi ya baik. Tadi. Silakan, Mbak. Pak, saya Vika dari Kompas.com. Mau tanya Pak. Gini Bang Rocky, ini saya melihatnya kalau Bang Rocky serius diproses oleh Polda Metro Jaya dan berakhir di pengadilan, ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik gitu terhadap pemerintahan yang saat ini. Kutip aja dong ya pernyataannya ya. Apakah kalau menurut Bang Rocky, hal kekhawatiran publik itu jadi kenyataan seandainya ini berlangsung sampai ke pengadilan nanti gitu? Karena kan kami juga pekerjaannya juga termasuk salah satunya sebagai watchdog yang dibilang oleh Bang Hersu bolak-balik di sesi bersama Bang Rocky gitu. Iya itu yang gini nih, kan kita bisa antisipasi undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan itu. Aku tambahin satu lagi ya Bang Rocky, Yes. kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud bilang kalau seandainya betul yang di Barreskrim ditolak karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden. Tapi kata Pak Mahfud, kalau ini terus-menerus menjadi polemik publik, tidak tertutup kemungkinan bisa diproses. Gitu. Artinya kan ada celah untuk memproses hukum itu. Saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa gitu. Sekarang Anda tanya nggak, kegaduhan yang dimaksud Undang-Undang 46 itu setara nggak dengan polemik publik? Tanya dong pada Mahfud. Apa itu yang disebut social origins, asal usul dari pasal 14-15 Undang-Undang 46? Tanya pada dia. Kalau tidak menimbulkan polemik itu dasarnya adalah perselisihan. Yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan itu keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polemik publik. Kan itu intinya tuh. Jadi anakronis keterangan Pak Mahfud. Bilang Pak Mahfud kok anakronis ya? Itu pentingnya wartawan scrutinizing apa yang dia ucapkan itu. Masa polemik dia mau kegaduhan? Anda setiap hari Anda bikin headline polemis kok isinya tuh. Jadi itu tuh. Jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinaan itu, tentang kegaduhan itu. Atau apa istilahnya itu, selain kegaduhan itu apa? Keonaran itu. Pada undang-undang tahun 46 itu, intensinya apa pada waktu itu? Nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebohan publik, maka kena undang-undang 46 tuh. Bisa. Gitu ya. Oke, fair kan? Menyebalkan nggak jawaban saya? Ah, Santi. Ayo silakan yang lain.